Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian, dan kali ini kita mau baca sama-sama dari Galatia 4 ayat 1 dan 2. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Nah, berbicara tentang kita menjadi anak-anak Allah, tentunya selama 2 minggu ini kita sudah belajar bahwa kita menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia. Namun perlu kita ingat bahwa ketika kita baru pertama kali percaya kepada Yesus, menerima keselamatan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus, ada istilah yang disebut dengan kita dilahirkan kembali atau lahir baru. Oleh sebab itu namanya lahir berarti tidak langsung gede, tetapi jadi bayi dulu. Nah, disinilah kita mengerti bahwa untuk dilahirkan kembali, menerima keselamatan, itu adalah mutlak karena kasih karunia. Namun untuk bertumbuh dari bayi rohani sampai kepada dewasa rohani, sampai bertumbuh kepada kedewasaan penuh, ternyata di situ adalah proses yang harus kita lewati. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa dalam proses pertumbuhan kedewasaan rohani ternyata kita memiliki wali dan pengawas seperti yang tertulis tadi dalam Galatia 4 ayat yang kedua. Nah, berbicara tentang wali dan pengawas, kalau pada zaman perjanjian lama yang dimaksud wali dan pengawas itu adalah hukum Taurat. Galatia 3 ayat 23 sampai 24 berkata, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Mengapa hukum Taurat? Dalam Roma 7 ayat yang ke-12 berkata, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Namun dalam prakteknya tidak ada manusia yang sanggup menuruti secara penuh hukum Taurat itu. Oleh sebab itu dalam Galatia 4 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah tahu manusia tidak ada yang dapat menuruti hukum Taurat secara penuh. Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya, Sang Firman, yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah yang menuruti dan menggenapi dan melakukan dengan sempurna hukum Taurat itu. Untuk siapa? Untuk kita, karena kita manusia tidak ada yang mampu melakukannya. Dan ayat selanjutnya Galatia 4 ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kedatangan Yesus bukan hanya untuk melakukan dengan sempurna hukum Taurat itu, tetapi Dia melakukannya untuk menebus kita yang tidak mampu melakukannya, supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Dalam hal ini semuanya adalah karena kasih karunia. Tidak ada andil manusia sedikit pun. Nah, tetapi apakah berhenti di sini? Ternyata karyanya tidak berhenti di sini. Karena setelah Yesus menyelesaikan karya penebusan di kayu salib, ia mati. 3 hari kemudian ia bangkit. 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan setelah itu ternyata Allah mengutus roh anaknya
untuk tinggal di dalam hati kita. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh itulah yang sekarang ada dan tinggal di dalam hati kita, yang menjadi penuntun bagi kita. Yohanes 16 ayat 13 bagian A berkata seperti ini, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Sang Firman yang adalah Allah dalam perjanjian lama tertulis dalam loh batu yang menjadi hukum Taurat, dan Sang Firman yang sama menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus yang menggenapi dan melakukan dengan sempurna hukum Taurat itu bagi kita dan menebus kita karena kita tidak mampu melakukannya. Dan saat ini karyanya tidak berhenti karena Allah melalui Roh Kudus-Nya tinggal dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang menuliskan firman Allah di dalam hati kita. Jadi firman dan Roh Kudus inilah yang sekarang menjadi wali dan pengawas kita dalam sepanjang perjalanan pertumbuhan kedewasaan kita, sehingga semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin hari kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus Immanuel.